Harus emang benar-benar teliti lihat barangnya, barang yang dari petani, dari pasar itu emang harus diteliti benar. Nggak bisa itu kalau main buah itu ditinggal, kita lo pergi mancing apa kemana gitu, nggak bisa itu. Harus benar-benar teliti, jeli itu kalau main buah itu. Karena umurnya buah itu nggak bisa tahan kayak buah impor. Kalau buah impor kan lama dia, kalau buah lokal itu umurnya pendek. 1,3 tahun. Kata puluh di tempat 1,400. Kok tuh, mas bokongnya ki. Hari ini masuk berapa ton alpukat? 2,5 ton. Alpukat dari mana? Dari Flores, Flores. PT. Sehari biasanya berapa ton? Sehari 3 ton, ini datang 2,5 ton. Nah, mana breakernya tuh? Mantul. Apa untuk bayar? Ke supermarket sejabodetabek, Mas. Sampai Ya, semua kebagian. kemudian. Ya. Bisa nih? Sisanya buat kebun buah. Tujuan. Ya, pokoknya sendiri. Balik kamu itu. Ya. Halo. Mas siap ke ngene SCBD yo. Kereta ono. Aduh. Ono, manggis carane jurase, manggis. Ya manggis dicirasi tak kena kok kereta Anu. kena wadah lemon. Lemone pilihake 300 kilo.
Demam kapan bos? Itu sudah. Betul. Ngeten seketis betung dosa lebih, betung dosa kansa lebih. Sini saya di lokasi eksotik. Ini bos. Besok siap. Melaporkan dari lokasi Iku apa iki? Buah apa itu? Labu eksotik. Eksotik. Jadi buah yang digolek itu buah seperti apa sih nih? Buah-buah. Eksotik. Seperti apa ini? Eksotis itu piye? Eksotis itu beda-beda penilaian pasar dengan orang itu. Ya, buah lokal yang nggak musim, yang banyak cari orang. Kayak duku kalau musim Palembang nggak ada, kita ada dari Pontianak, dari Jawa Tengah, dari Blitar. Eksotik, kayak mangga manis, eksotik. Ini udah nggak musim mangga, kita ada dari Aceh. Nah, Dari Aceh, dari Sulawesi, nggak pesawat. Gitu mas. Untuk memenuhi market, kita kan suplai market banyak. Oke mas. Kuwi manggi sih, kuwi namung tak WA iku. Heeh. Senin ae. Senin ae ya. takut kameranya kebakaran. Itu disuplai sama petani. Nah, Jadi petani udah percaya uangnya suruh pakai dulu. Ya, suruh pakai. Jadi kita puterin dengan benar-benar, dengan percaya. Akhirnya dapatlah toko. Ya, untungnya rame. Sekarang petaninya senang. Kita bikin toko-toko lagi, tambah toko lagi, senang karena buahnya dia itu lari ke saya. berarti hubungan dengan petani harusnya itu banget ya. Ya dijaga, ya harus dijaga. Kalau petaninya ngirimnya barang jelek, kok nggak bisa dinego, kita bayar sesuai nota dia ngirim ke saya, habis itu nggak diambil lagi. Gitu. Banyak kan itu. Tapi kalau petaninya ngirimnya jelek, kurang bagus, dapat dinego, dapat solusinya, ya udah kita bagi dua apa gimana, itu ya kita lanjut hubungan. Nah kan ada petani yang waduh ribet gitu. Contohnya durian kalau montong bantet, aduh payah. Montongnya bantet, udah kena susut dari mentah ke mateng itu susutnya banyak. Kalau nggak mau dipotong udah dibayar lunas langsung, udah nggak diambil gitu. Tapi ya petani durian kan banyak sekarang, apalagi montong. Wah sekarang udah sampai muntah-muntah kalau di Jakarta itu montong itu mas. Montongnya biar gini mana itu montong biar Dari mentah
kematang posisinya itu harus 3 hari, minimal 4 hari. Nah, Tapi itu nggak matang, tapi berjamur ya. Ya berjamur, bercak jamur. Itu tuh separuh matang, separuh enggak gitu. Terus ada yang keras, aduh banyaklah penyakit-penyakitnya itu. Montong padahal itu posisinya mulus. Ya namanya duren. Jualan duren kan gitu. tahu juga bilang ton sih. 5 ton. Heeh. 5 ton itu dari Palu ke Hercules. Itu gagal. Susutnya itu 1 ton, terus rusaknya 2 ton. Itu langsung nyemplung. Kalau saya nyemplung kayak gitu sekali 2 kali nggak apa-apa. Kalau yang pemula langsung nyemplung kan kasihan, langsung bisa jual rumah itu. Konsep awal kebun buah ini kita arahkan ke konvensional modern. Nah, konvensional modern. Nah, ide awalnya kenapa konvensional modern? Buah ini kondisinya bukan hasil produksi, tapi langsung ciptaan yang di atas lah ibaratnya. Jadi ketika kita langsung membuat konsep yang modern, itu di mata customer yang mungkin middle low akan enggan untuk masuk, udah kena image yang mahal. Nah, seperti toko awal kita itu kita bangun dengan konsep yang konvensional, kaki limaan, tapi kita kemas dengan modern, di mana semua transaksi ada kepastian, ada computerized, ada timbangan label, ada harga pasti. Kemudian yang mungkin menjadi unggulan di kita adalah toko kita ada garansi untuk buah yang tidak bagus. Jadi susah tantangannya waktu membangun toko kebun buah itu yang pertama memang dari timnya dulu. Jadi dari karyawan kita yang kita arahkan sebisa mungkin satu punya pemahaman tentang bekerja dulu. Jadi bekerja tidak hanya sekedar bekerja, tapi bagaimana saya punya manfaat selama bekerja itu, bisa memberikan buah yang bagus kepada customer, bisa memberikan pelayanan yang baik. Nah, di situ karyawan-karyawan kita akan mendapatkan pengalaman-pengalaman dan kepuasan ketika customernya yang dilayani puas, customernya mendapatkan barang puas. Nah, dari situ tim kita sudah tidak lagi memperhitungkan bahwa saya di sini bekerja, tapi di sini saya punya tanggung jawab untuk mengelola aset ataupun mengelola barang yang sudah diserahkan sama owner kepada kita, sehingga dari karyawan-karyawan ini punya semangat untuk menjaga kebun buah supaya diminati konsumen. Mantap barangnya.
Oh itu Bang Paul. Iya. Jadi intinya biar cita-citanya bikin kebun buah gitu. Ke sini. Awalnya kecelakaan Mas ini. Kecelakaannya itu seperti ini. Dulu aku sering ngirim ke supermarket, numpang ke teman-teman, dan itu sering kebanyakan itu sering ketolak Mas. Begitu ketolak, petani aku stop itu kasihan, dia nyarinya udah susah, nyampe Jakarta malah ditolak. Nah yang paling menyedihkan itu waktu ketolak naga merah itu 8 ton Mas, dan akhirnya aku obral selaku-lakunya. Begitu ada konsumen yang minat dengan buahku, akhirnya aku terinspirasi untuk buka toko buah kecil-kecilan dulu Mas. Awalnya di pasar terus semakin banyak ngirim buah ke supermarket semakin banyak tolakan, akhirnya pasar gak nampung Mas. Dan akhirnya aku buka toko buah kecil-kecilan ya, seperti inilah kualitasnya ya, masih asal lah Mas, masih dari petani langsung. Dan alhamdulillah sampai sekarang petani masih support terus, dia daripada dibuang ke pasar masih lari ke toko langsung. Cuma jaga kualitas dia aja. Jadi permasalahan petani di buah di Indonesia kayak apa sih Mas? Jadi begini Mas, petani itu dia tahunya cuma nanam aja, dia untuk pemasarannya susah. Begitu panen raya biasanya petani itu nggak bisa jualnya, dan akhirnya barang itu ada yang kejual, ada yang kebuang, ada yang ya nggak ketutup sama produksinya lah Mas. Awalnya ceritanya petani seperti itu, yang akhirnya ya udah aku menjembatani untuk memasarkan itu Mas. Itu yang sampai sekarang ini petani ya dia masih sanggup untuk nanam, masih sanggup untuk mencari barang, walaupun kualitas kadang kan panen raya sama akhir musim beda gitu. Cuma alhamdulillah dari support petani bisa jadi toko buah seperti ini, yang ini tadi konsumen juga beli buahnya juga nggak terlalu mahal, terus pengambilannya dia deket, milih barangnya gampang gitu di sini ya, seperti itu. Depan mau bikin apa, toko hanya 1 doang atau mau berapa sih? Kalau toko itu mengalir aja Mas. Semakin banyak petani yang ngirim ke sini, semakin banyak petani yang jaga kualitas, semakin ini ya aku mungkin ngikutin perkembangan petani, semakin banyak yang dikirim semakin banyak toko yang dibuka nantinya. Dan konsumen pun semakin gampang membeli barang buahnya, nggak harus ke tempat supermarket yang agak jauh parkirannya, terus nyari kualitas yang segernya itu. Ini adanya di sini, menjaga kesegaran buah. Harus.